Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa bersama Sobat Keren kembali di podcast Islamku Keren, Islamku Indah, Islamku Damai, Islamku Keren dengan saya Sofia dan rekan saya Hani dalam program Rupawan, Ruang Para Perempuan, Perempuan Berdaya, Perempuan Bahagia. Iya tentu walaupun berdua, semoga kita tetap memancarkan energi positif dan bermanfaat bagi Sobat Keren dimanapun kalian berada. Jadi Sobat Keren, ada satu hubungan yang dimana di bawah usia dewasa atau sebelum waktunya meningkat lantaran pandemi COVID-19 yang tidak berkesudahan. Dirasa sudah besar, jadi hubungan diusung atas nama pernikahan tersebut, walaupun banyak faktor pendorong yang menjadikan anak tersebut atau dipaksakan untuk menikah gitu. Jadi podcast Rupawan kali ini kita akan membahas soal isu pernikahan anak dan bagaimana kita bersikap. Ya, benar banget sih Nisof. Bahkan ya Nisof, ratusan kasus pernikahan anak ini terjadi loh selama pandemi. Alasannya banyak sih. Ada yang melibatkan katanya kesulitan ekonomi, dan ini yang paling sering sih menghindari zina katanya. Dan alasan-alasan lainnya. Bahkan pelaksana harian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menyampaikan di Nusa Tenggara Barat tempatnya, itu ada sekitar 500 perkawinan anak yang dilaporkan terjadi pada masa pandemi ini. Itu angkanya sangat tinggi ya. Iya, menurut BKKBN atau yang tadi disebutkan oleh Hani. Jadi belakangan ini juga netizen dan para aktivis juga dihebohkan dengan ada salah satu sinetron yang mana di situ adalah melibatkan seorang anak usia remaja atau anak di bawah umur memerankan seorang peran istri ketiga yang mana adegannya pun harusnya diperankan oleh orang dewasa. Jadi itu mengajarkan pada kita bahwa sebuah tontonan itu bukan hanya konsumsi publik semata, tapi juga harusnya menjadi tuntunan gitu. Iya, benar banget sih. Ini kasusnya sempat viral ya di internet juga. Betul. Dan di Sulawesi Selatan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau lebih dikenal dengan LBH APIK itu mengatakan selama pandemi ini ada sekitar 9 kasus yang diterima LBH APIK terkait pernikahan anak di bawah umur. Ada 3 kasusnya ini yang terjadi itu mengatakan kalau terjadinya pernikahan anak ini karena adanya pemaksaan. Jadi kan gini Sof, mungkin kalau di daerah Makassar kan kebanyakan yang melaut, terus karena ada PSBB maka orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi. Akhirnya terjadilah pernikahan anak di bawah umur ini. Dan juga ternyata bukan cuma di Makassar atau NTB doang. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni tahun 2020, Badan Peradilan Agama Indonesia telah menerima sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada mereka yang belum berusia 19 tahun. Itu angkanya sangat besar sekali ya. Dalam kurun waktu 6 bulan saja ada 34.000 catatan kasus dispensasi. Yang menurut kita patut diketahui bahwa batas usia minimal anak menikah itu adalah umur 19 tahun. Iya. Meskipun begitu kan BKKBN tetap menyarankan usia minimal perkawinan untuk perempuan itu 21 dan laki-laki itu 25. Tetapi tetap istilahnya harus lebih dari 19 tahun gitu. Tapi gini Sof, banyak yang melakukan pernikahan anak berumur tuh dengan berbagai macam alasan. Misalnya kayak ada yang kan Rasulullah dulu juga dengan menikah dengan Siti Aisyah di usia muda gitu-gitu sih, banyak yang mengatasnamakan lah istilahnya. Iya, dengan alasan lah gitu ya. Mungkin mereka juga ada banyak tokoh yang bilangnya sah-sah aja kalau anak mau menikah, yang penting dia udah siap dan udah mau gitu. Dan istilahnya zaman dulu pun orang tua kita ataupun orang leluhur kita, bahkan Nabi Muhammad pun melakukan istilahnya pernikahan dengan istilahnya perempuan di bawah umur gitu, seperti Siti Aisyah. Nah ini juga banyak namanya riwayat yang menunjukkan bahwa Siti Aisyah itu menikah pada usia 6 tahun, bahkan ada yang bilang 9 tahun atau 12 tahun. Jadi kita harus cari referensi yang lebih akurat sih. Soalnya kembali lagi di setiap zaman, mau itu tempat negara itu akan berbeda masalah pernikahan gitu. Jadi Sobat Keren, ada salah satu riwayat sebagian besar sejarawan menulis bahwa Hazrat Asma ini adalah kakak perempuan dari Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha tentunya. Itu berusia 10 tahun lebih tua.
atau meninggalnya pada usia 100 tahun pada tahun 73 Hijriah. Mungkin kita bisa hitung Siti Aisyah itu ketika menikah dengan Rasulullah SAW adalah ketika 1 Hijriah atau 2 Hijriah. Nah, itu tuh kita bisa hitung Hazrat Asma sendiri sudah berusia 27 tahun pada saat itu. Nah, mungkin kita bisa hitung kalau misalkan 10 tahun lebih tua, berarti Hazrat Aisyah ini sekitar 17 sampai 19 tahun gitu. Walaupun tidak ada ukuran secara pasti, tapi setidaknya Aisyah itu seperti yang kita tahu, dia sudah sangat berpendidikan, terus kemudian menjadi panglima perang bahkan gitu. Jadi harus dibedakan lah, zaman sekarang itu teknologi dan pendidikan sudah semakin pesat. Iya, benar banget sih, kan zaman berkembang maka usia kematangan pun juga berkembang kan. Benar. Dan tapi untuk zaman sekarang itu ada beberapa dampak nih, dampak terjadinya pernikahan dini. Yang pertama itu dari segi pendidikan. Kalau kita menikah di usia muda, yang benar di usia masih sekolah, maka akan terjadi putus sekolah. Dan putus sekolah ini juga akan memperhambat programnya pemerintah, yaitu wajib belajar 12 tahun. Itu terus dari gitu. Yang kedua dari segi kesehatan. Kalau misalkan menikah, maka alat reproduksinya pun juga masih belum stabil lah istilahnya. Terus dari pemenuhan gizinya juga bisa berpengaruh. Dan juga kan ketika menjadi seorang ibu bukan hal yang gampang. Maka ketika seorang anak di bawah umur, dia sudah mempunyai anak lagi, maka juga akan mempengaruhi kepada pola asuh anaknya. Itu, dan juga yang jadi anak mengasuh anak lah. Benar, gitu, anak mengasuh anak. Dan ini yang paling krusial adalah resiko kematian ketika ibu muda melahirkan anak. Jadi berdasarkan research itu ya, untuk perempuan di usia 10 sampai 14 tahun itu rentan kegagalan kehamilannya itu adalah kematian saat melahirkan itu adalah 5 kali lebih besar nih, cukup besar ya. Cukup besar, dan juga ya karena secara medis alat reproduksinya juga belum stabil, ya. Dan juga menurut penelitian dari Kanada dan Indonesia, usia rahim prima secara fisik pada usia di atas 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Mungkin ini udah banyak juga dibahas oleh para ahli, kalau perempuan itu di atas 20 tahun lah istilahnya sudah cukup matang untuk melahirkan ya. Dan yang ketiga adalah, ini nggak jauh-jauh sih, semua ini akan lumayan bermasalah ketika menikah muda adalah ekonomi, faktor ekonomi. Ketika dia mungkin laki-lakinya atau perempuannya putus sekolah, maka tingkat pendidikannya pun akan tidak terlalu tinggi, akan susah untuk mencari pekerjaan dan untuk menafkahi keluarganya. Bahkan untuk mendidik anak gitu ya. Benar. Dan juga perempuan perempuan muda nih, dia akan mempunyai banyak peran. Anak muda ini, perempuan yang menikah di usia dini ini akan mempunyai banyak peran, seperti menjadi istri, dia akan jadi pasangan seks juga, dan dia juga akan menjadi seorang ibu. Jadi beban gandanya berlipat-lipat karena dia belum siap. Gitu. Ya, sedangkan dia sendiri dalam tubuhnya belum siap. Istilahnya kita aja yang anak muda masih suka labil lah istilahnya gitu kan. Apalagi ketika kita dihadapkan masih muda, terus kita masih anak-anak, terus kita udah menikah gitu, itu yang akan sulit sih dalam menjalani pernikahan lah istilahnya. Nah, kalau dari masalah psikologinya gimana tuh, Sof? Ya, betul. Jadi usia 15 sampai 21 tahun itu dalam psikologi perkembangan itu masuk dalam usia remaja ya. Iya. Jadi kita masih bisa disebutkan itu masih anak-anak gitu. Kenapa? Karena ada ciri-ciri masa remaja, yaitu masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak ke remaja, kemudian dari remaja ke dewasa. Jadi masa remaja ini si remaja ini ada tugas perkembangan itu untuk menyesuaikan gimana hidupnya, dia memandang hidupnya seperti apa gitu. Terus ada namanya perubahan fisik, di mana dia harus memahami atau harus menyaksikan bagaimana fisik dia berubah. Kalau laki-laki mungkin seperti tumbuh jakun dan lain-lain, perempuan seperti menstruasi dan lain-lain, itu harus punya pemahaman sendiri soal itu gitu. Kemudian ada usia bermasalah, di mana remaja ini belum cukup untuk memahami masalah gitu. Jadi dia masih harus butuh orang dewasa untuk membantu problem solvingnya gitu ya, menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang paling penting adalah tidak realistis sih. Jadi masa remaja ini masih labil. Jadi kalau dibilang menikah itu adalah satu jawaban
masalah mental itu salah sih menurut aku ya. Karena kematangan itu harus diperhatikan, apalagi di usia 19 tahun ke bawah gitu. Jadi ada tugas perkembangan yang belum selesai, di mana dia ini lagi menyesuaikan diri, dia lagi berkembang, dia lagi mencari jati diri, sementara dia malah menerima tugas baru, apalagi perempuan gitu yang nantinya akan menjalani peran ganda sebagai ibu, sebagai istri, sebagai misalkan dia akan mengejar karir lagi gitu kan. Itu akan jadi salah satu faktor kalau pernikahan anak itu sebaiknya tidak dilakukan gitu. Iya benar sih, karena ya itu tadi dia menjadi peran ganda dengan emosinya aja, istilahnya menyelesaikan emosi masa remajanya aja belum selesai, tapi udah menyelesaikan masalah yang lebih besar dalam keluarga. Dan juga sobat keren, mungkin sobat keren dulu juga udah pasti pada tahu kalau menikah itu bukan cuma tentang dua pasangan saja, maksudnya bukan cuma tentang laki-laki dan perempuannya, tapi juga tentang berhubungan dengan keluarganya, orang tuanya, hubungan sosialnya. Iya, hubungan sosialnya. Terus udah gitu juga ketika ya yang tadi Hani sama Sofi bilang sih, kalau misalkan ketika anak nanti jadi anak mengasuh anak, ya nggak sih? Jadi menikah tuh benar-benar harus memikirkan bahwa harus ada kesiapan mental secara jasmani dan rohani. Kalau misalkan bukan cuma menikah dengan pasangannya doang, ya mungkin hanya karena cinta gitu ya, tapi juga harus diperhatikan lebih matang dari segi umurnya dan lain-lain, karena akan melahirkan anak lagi. Karena anak yang saleh dan saleh itu dilahirkan dari keluarga yang bahagia juga. Iya betul banget Hani. Jadi sobat keren di rumah, kematangan mental ini harus sangat diperhatikan. Jadi bukan hanya usia secara usia secara angka, tapi secara mental, bagaimana dia memahami fungsi reproduksinya, bagaimana dia harus menyaksikan bagaimana fisiknya berubah, terus bagaimana dia menyikapi masa-masa pubertasnya gitu, di mana dia masih sering bermain, kemudian banyak sekali remaja ini yang harusnya istilahnya menyelesaikan masalah itu malah lari ke hal-hal yang tidak baik karena tidak adanya pendampingan dari orang tua gitu. Apalagi adanya pemikiran untuk menikah di usia remaja ini sangat tidak dianjurkan lah gitu. Karena mungkin gini ya, dalam hadis juga ada disebutkan bahwa menikahlah di usia muda, maka setan akan takut padamu, setan akan berteriak. Tapi perlu diperhatikan bahwa usia muda yang mana dulu gitu, bukan berarti usia remaja atau tidaknya di bawah 19 tahun harus menikah gitu. Bisa aja usia anak-anak banget lah gitu. Jadi perkawinan anak di Indonesia ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kita semua gitu. Mungkin di perkotaan sudah maksudnya sedikit gitu ya, tapi kita harus aware apakah keluarga kita, tetangga kita, atau misalkan saudara kita dimanapun itu ada tidak yang misalkan dipaksa untuk menikah secara muda gitu, ketika usia yang dia belum siap gitu. Jadi ini harus diperhatikan, jangan sampai ketika menikah dia mengalami kekerasan bahkan gitu ya, banyak banget kan yang baik fisik maupun verbal. Jadi mungkin jika ingin menikah muda silahkan, tetapi harus diperhatikan kembali lagi usia kematangan dan usia yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Iya benar banget sih. Hari ini kita berat banget ya topiknya ya. Iya, tapi benar-benar penting sih. Kalau kita nggak angkat masalah ini, mungkin kita nggak tahu gitu sampai mana istilahnya permasalahan di Indonesia ini ada gitu. Iya, benar banget sih. Apalagi kita anak muda, ya kita juga harus turut andil lah dalam menyukseskan generasi bangsa. Iya, jadi stop perkawinan anak. Mungkin mudah-mudahan sobat keren di rumah bisa mengambil manfaat atau nambah insight gitu. Ya berkah, manfaat semuanya sih dari obrolan kita kali ini ya. Iya. Oke. Ya mungkin sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya Sofia. Saya Hani. Sampai bertemu di podcast Rupawan selanjutnya. Rupawan, ruang para perempuan berdaya, perempuan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.